Salam Rahayu untuk semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang landasan sosiologi pendidikan. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Helia Nediva, biasa dipanggil dengan Helia. Jadi di presentasi kali ini ada 6 pembahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua norma kehidupan, yang ketiga konsep sosial budaya, yang keempat transmisi sosial budaya pendidikan, yang kelima hubungan sosial budaya dengan pendidikan, dan yang terakhir atau yang keenam perkembangan sosial budaya dalam pembangunan. Yang pertama ini ada pengertian. Jadi pengertian dari landasan sosial pendidikan itu bagaimana sih? Diambil dari kata landasan yang berarti tempat berpijak, tempat berdiri, tempat menyadarkan argumentasi, sebagaimana kaki berpijak di tanah atau burung bertengger di pohon, menurut Abdul Malik Iskandar. Lalu sosiologi pendidikan itu sendiri adalah hubungan sosial dengan pendidikan. Dalam hubungan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan, juga sebaliknya bagaimana pendidikan mempengaruhi masyarakat, menurut Iskandar tahun 2021. Jadi landasan sosiologi pendidikan itu bagaimana? Landasan sosial pendidikan itu mendefinisikan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan atau studi pendidikan yang bersumber dari sosiologi, menurut Satriadin tahun 2017. Yang kedua ada norma kehidupan. Jadi norma kehidupan ini landasan sosiologi yang mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu negara, menurut Uraji tahun 2008. Dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan menjadi 3 macam norma yang dianut. Dari 3 poin ini saya akan menjelaskan dari paham individualisme terlebih dahulu. Jadi paham individualisme dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Dampak dari individualisme ini menimbulkan cara pandang yang lebih mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan bermasyarakat. Lalu yang kedua ada paham kolektivisme, memberikan kedudukan yang berlebihan pada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perorangan hanya bagi orang sebagai alat masyarakat. Nah, sedangkan paham integralistik dilandasi sosiologi pendidikan di Indonesia penganut agam integralistik yang bersifat terakhir selaras, serasi, seimbang dan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya mementingkan kualitas manusia secara perorangan, melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya. Di pembahasan ketiga ini ada konsep sosial budaya pendidikan. Jadi menurut Manan pada tahun 1989 mengemukakan sebuah program pendidikan mencerminkan kehidupan dan kondisi suatu masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial budaya, aspek sosial budaya, sejarah dan filosofi yang semuanya memberikan arah dalam bidang pendidikan. Lalu kajian sosial budaya menghubungkan pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan dengan pendidikan sebagai institut untuk memelihara kesinambungan pengembangan masyarakat dan kebudayaan. Lalu jadi konsep sosial budaya pendidikan itu suatu masyarakat dibentuk oleh orang-orang dengan cara-cara mereka bertingkah laku merupakan kebudayaan mereka. Karena konsep masyarakat dan kebudayaan tersebut bersifat independen, maka dalam konsep sosial budaya digunakan dalam mengkaji kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Hubungan antara pendidikan dan kehidupan sosial budaya suatu masyarakat dan isu-isu yang muncul dalam perkembangan pendidikan dan pembangunan suatu masyarakat. Kajian konsep sosial budaya akan berfokus pada pembahasan karakteristik sosial budaya, transmisi sosial budaya, dan hubungan sosial budaya dengan pendidikan. Nah, di poin keempat ini ada transmisi sosial budaya pendidikan. Jadi, sosial budaya pendidikan dari masa ke masa mengalami perubahan secara
terminologis atau peristilahan. Istilah tersebut mencakup yang pertama enkulturasi atau pembudayaan, yang kedua ada sosialisasi atau pemasyarakatan, yang ketiga ada pendidikan dan sekolahan. Menurut Herskovits tahun 1964 mengemukakan bahwa akulturasi dan sosialisasi memiliki hakikat yang sama. Aspek-aspek dari pengalaman belajar yang memberi ciri khusus atau membedakan manusia dari makhluk lain dengan menggunakan pekarangan kehidupan maka manusia memperoleh kompetensi dalam kebudayaannya. Di poin kelima ada hubungan sosial budaya dengan pendidikan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan zaman, sehingga dalam tujuan dan proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia harus selalu berakar pada budaya atau karakter nasional, dan di sisi lain pendidikan juga harus mampu mempengaruhi tuntunan zaman, apalagi di era globalisasi yang menuntut high skilled labor atau tenaga keterampilan tinggi yang dapat diterima oleh pasar global. Oleh karena itu, orientasi pendidikan harus selalu merujuk pada dua hal, yaitu melestarikan karakter nasional dan menciptakan lulusan yang dapat bersaing secara kompetitif di pasar global, atau mencetak manusia yang bertindak lokal dan berpikir global. Nah, adapun menurut Mangunwijaya dalam Tilar tahun 2004 menyatakan bahwa proses pendidikan memiliki dua aspek yang saling mengisi, yaitu sebagai proses hominisasi dan proses humanisasi. Pendidikan harus memiliki paradigma yang dapat menyajikan model dan strategi pembelajaran sehingga diharapkan dapat menyeimbangkan proses hominisasi dan humanisasi. Hominisasi merupakan proses melihat manusia sebagai makhluk hidup dalam konteks lingkup ekologinya yang memerlukan terasanya kemampuan intelektual untuk menghadapi tantangan globalisasi. Sedangkan proses humanisasi adalah proses menekankan manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai otonomi moral dan sensitivitas atau kedaulatan budaya. Lalu di sini ada poin terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu mengenai perkembangan sosial budaya dalam pembangunan. Dinamika masyarakat mencerminkan proses budaya perubahan yang bersifat evolusioner dan revolusioner. Adanya perubahan sosial budaya menciptakan inovasi penciptaan sehingga masyarakat lebih berkembang dalam kehidupannya. Perkembangan sosial budaya dalam perkembangan terfokus pada tiga aspek. Yang pertama enkulturasi dan akulturasi pendidikan. Yang kedua ada modernisasi dan pembangunan, dan yang terakhir yang ketiga perubahan sosial budaya. Jadi yang pertama ada proses enkulturasi dan akulturasi pendidikan. Proses enkulturasi ini peranan sekolah adalah sebagai yang pertama pewaris kebudayaan. Guru-guru di sekolah harus dapat berperan sebagai model kebudayaan yang dapat dipedomani dan ditiru oleh peserta didik agar peserta didik memahami dan mengadopsi nilai-nilai budaya masyarakat. Maka guru harus dapat mengajarkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat di tempat sekolah itu. Nah, contohnya seperti mengenai kedisiplinan, rasa hormat, dan patuh bekerja keras. Dari kehidupan bernegara sekolah yang berkompeten untuk tugas-tugas pewarisan budaya. Yang kedua ada sebagai pemeliharaan kebudayaan. Artinya sekolah harus berusaha melestarikan
nilai-nilai budaya daerah tempat sekolah, misalnya menggunakan bahasa daerah, kesenian daerah, dan budi pekerti. Selain itu juga berupaya mempersatukan nilai-nilai budaya yang beragam demi kepentingan budaya bangsa Indonesia. Lalu yang akulturasi pendidikan. Jadi proses akulturasi ini adalah proses yang perubahan dalam budaya dan bahasa sebuah kelompok terjadi melalui interaksi dengan kelompok yang berbeda di berbeda bahasa dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan produk pendidikan. Produk pendidikan ini dapat dihasilkan salah satunya melalui akulturasi dari berbagai macam budaya yang ada dalam lingkungan pendidikan, baik itu melalui berbagai literasi yang digunakan, penyampaian dari guru maupun dari siswa dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu yang kedua ada modernisasi dan pembangunan. Jadi perubahan sosial budaya mendominasi ilmu-ilmu sosial adalah konsep modifikasi dan konsep pembangunan. Pembangunan intelektual merupakan pengembangan dalam bidang gagasan yang mencerminkan pola pertumbuhan dan interaksi antara eksperimen empiris, pemikiran politik, seni dan sastra, dan spekularitas tentang hakikat manusia, Tuhan dan alam semesta. Pengembangan intelektual berdampak pada aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, sosial budaya, politik, dan industri. Nah, dengan adanya pendidikan ini menjadi alat untuk menuju perkembangan yang modern, perubahan sosial budaya, dan pembangunan ilmu pengetahuan, penyesuaian sikap dan nilai yang mendukung pembangunan. Jadi pembangunan pendidikan memerlukan seperti halnya anggaran, isi materi, metode, dan dukungan sosial budaya. Dukungan tersebut diperlukan untuk relevansi pengembangan pendidikan dengan dunia kerja di realitas sosial. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ini ada perubahan sosial budaya. Jadi proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat mulai dari tradisional ke masyarakat yang modern. Perubahan ini terjadi karena pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi alat untuk membantu dan mempermudah aktivitas manusia di kehidupan sekarang dan di masa yang akan mendatang. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi individu atau masyarakat yang tidak dapat menguasai teknologi akan tertinggal di belakang. Menurut Hagen 1962 menyatakan faktor yang mempengaruhi perubahan masyarakat tradisional ke arah modern itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, memperluasnya sifat kreativitas, kesanggupan penyelesaian masalah, dan menggunakannya untuk maksud ekonomis. Yang kedua, ada sikap positif terhadap kerja teknologi, keseimbangan lingkungan alam. Nah, jadi dari dua faktor ini disalurkan ke arah inovasi teknologi. Proses penggunaan aspek kehidupan mencakup proses modernisasi dilakukan secara kontinu, sistematis, dan komprehensif dengan memaksimalkan pembangunan potensi sumber daya secara efektif dan efisien. Adanya teknologi sebagai alat penopang pembangunan pendidikan diharapkan dapat mengarah kepada perkembangan sosial budaya dan mendukung pembangunan dan penguasaan berbagai keterampilan dalam inovasi menciptakan peralatan teknologi dan penggunaan untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam Rahayu.
Individualisme ini menimbulkan cara pandang yang lebih mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan bermasyarakat. Dalam masyarakat seperti usaha untuk mencapai pengembangan diri antar anggota masyarakat satu dengan yang lain saling berkompetensi sehingga menimbulkan dampak yang kuat. Oleh pengikutnya, yaitu paham individualisme, paham kolektivitisme, dan paham integralistik.